شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semuanya sehingga kita bisa duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah memberikan pada kita kebaikan yang banyak. Di kesempatan malam ini kita akan bahas tentang seputar memakmurkan masjid. Di antara bentuk memakmurkan masjid yaitu ada sholat berjamaah, sampai pun juga ada sholat sunnah yang disunnahkan secara berjamaah, seperti sholat khusuf atau sholat gerhana. Terus. Sholat gerhana dalam istilah para ulama ada gerhana matahari itu disebut dengan khusuf pakai kaf, kemudian gerhana bulan disebut dengan khusuf pakai kha. Jadi disebut sholat khusuf dan sholat khusuf. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad dan disunahkan dilakukan secara berjamaah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana ada 3 macam. Bapak Ibu bisa memilih 3 cara ini, bahkan bisa memilih jika lakukan sendiri meskipun hanya di rumah. Yang pertama disebut dengan aqal yaitu yang paling ringan, seperti melaksanakan sholat sunnah fajar atau melaksanakan sholat sunnah zuhur. Jadi hanya 2 rakaat saja, tidak ada tambahan yang lainnya, hanya 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Dia lakukan seperti sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah zuhur. Tidak ada tambahan 1 rakaat dengan 2 rukuk atau 2 sujud. Itu paling ringan. Kemudian yang kedua disebut dengan adnal kamal, yang sifatnya pertengahan. Pertengahan ini caranya adalah sholatnya 2 rakaat. Tiap rakaat itu ada 2 rukuk, 2 kali baca surat dan 2 sujud. Namun cara pertengahan ini baca suratnya biasa, kemudian baca zikirnya yaitu tasbihnya juga biasa, tidak diperlama. Jadi masih tetap dikatakan 2 rakaat yang ringan. Tapi ingat, dalam 1 rakaat ada 2 rukuk, ada 2 kali baca surat, ada 2 kali berzikir. Yaitu caranya niat untuk sholat khusuf atau sholat khusuf terlebih dahulu. Setelah itu baca iftitah seperti biasa. Setelah itu baca ta'awudz, lalu baca al-fatihah, kemudian surat biasa, lalu turun rukuk, Allahu Akbar, baca juga zikir seperti biasa, Sami'allahu liman hamidah, lalu baca Rabbana walakal hamdu, terus lanjut baca al-fatihah lagi, lalu baca surat yang lain. Itu sudah baca 2 kali, terus turun rukuk lagi, Allahu Akbar. Ini masih ringkas nih karena masih sifatnya pertengahan. Lalu bangkit lagi iktidal, baru kemudian turun sujud, lakukan sujud, terus duduk antara 2 sujud, terus sujud yang kedua. Maka 1 rakaat sudah 2 kali baca surat, sudah 2 kali rukuk, sudah 2 kali sujud tanpa memperlama. Kemudian cara yang ketiga disebut dengan a'lal kamal. A'lal kamal yaitu lebih lama, paling lama. Setelah baca
surat Al-Fatihah tadi sifat lamanya, nanti baca suratnya panjang, kemudian bacaan ruku'nya lama, bacaan sujudnya juga lama. Kata ulama Syafi'iyah, bacaan lamanya itu untuk baca surat, untuk bacanya nanti kan 4 kali, ruku'nya kan 4 kali totalnya, sujudnya kan 4 kali. Maka baca surat yang pertama setelah Al-Fatihah seperti membaca surat Al-Baqarah. Terus baca surat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca 200 ayat. Terus nanti bacaan yang ketiga 150 ayat. Baru bacaan yang keempat 100 ayat. Berapa tadi? Al-Baqarah 200, 150, 100. Lama tak? Maksudnya rampungnya jam 9 itu harusnya. Pas berananya rampung selesai. Terus rukunya kan 4 kali juga. Ruku pertama lamanya itu sekadar seperti membaca bacaan tasbih yang lamanya 100 ayat. Ruku yang kedua lamanya 80 ayat. Ruku yang ketiga lamanya 70 ayat. Ruku yang keempat lamanya 50 ayat. Berarti dia baca subhanallah, 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 sampai sekadar 100 ayat tadi. Atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Sekadar lamanya seperti baca 100 ayat, 80, 70, 50. Sujud juga demikian. Sujudnya nanti lamanya seperti sujud pertama sama seperti rukuk pertama, sujud kedua sama seperti rukuk kedua, sujud ketiga sama seperti rukuk ketiga, sujud keempat sama seperti rukuk keempat. Berarti sujud pertama nanti lamanya seperti membaca 100 ayat, sujud kedua seperti membaca 80 ayat, sujud ketiga seperti membaca 70 ayat, sujud keempat seperti membaca 50 ayat. Untuk i'tidal tidak lama. Untuk duduk antara dua sujud tidak lama. Yang lama tadi adalah baca surat, rukuk, kemudian sujud yang 2 kali. Adapun i'tidal tidak lama. Terus duduk antara dua sujud juga tidak lama, normal berarti. Kemudian tahiyat akhir juga tidak lama, sama seperti normalnya. Lalu setelah sholat gerhana tadi disunahkan untuk khutbah sunnah. Seandainya tidak pakai khutbah pun juga sah, tapi disunahkan untuk khutbah. Lalu di saat terjadinya gerhana disunahkan untuk memperbanyak sedekah, juga memperbanyak istighfar, juga memperbanyak amal soleh yang lainnya. Nah, itu di antara contoh sholat yang berjamaah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini kaitannya dengan bagaimana kita mau memakmurkan masjid. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bahas tentang memakmurkan masjid ini. Pertama, perintah untuk memakmurkan masjid tidak hanya menghiasi masjid jadi masjid yang bagus. Kemudian tentang bagaimana kita menghormati masjid ketika masuk masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperbagus masjid, berbangga dengan masjid. Disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi." Akhrajahu al-khamsatu ila Tirmidzi wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang itu saling berbangga dalam masjid. Tadi disebut yatabaha, yatabasu, yatafakhar. Yatafakhar itu saling berbangga, atau yatanafasun, mereka saling berlomba-lomba. Mana mesinnya paling bagus, mana mesinnya paling mudah, mana mesinnya paling mahal, mana yang keramiknya paling mahal, mana yang karpetnya paling mahal. Kadang memperhatikan bagusnya masjid, makmurnya masjid tidak diisi.
masjidnya kosong belum, cuma masjidnya saya kelihatan megah, tapi tidak dimakmurkan. Sholat waktu jamaahnya sedikit, majelis ilmu tidak ada, majelis pengajian tidak ada. Dan sebagian kita tuh berpikir kalau masjid itu makmur itu cuma dengan sholat saja, padahal enggak. Masjid itu makmur sejatinya itu dengan adanya majelis ilmu di dalamnya. Tanpa majelis ilmu, masjid cuma sekadar sholat dan ibadah rutinitas saja, sedangkan kaum muslimin tidak mengetahui makna-makna yang dikandung dari ibadah yang dia lakukan. Maka butuh ya adanya majelis ilmu itu di masjid-masjid, seperti yang dilakukan di Masjid Nurul Hadis ini. Majelis ilmu itu perlu digalakkan sehingga masjid tidak hanya fungsi ibadah. Kalau cuma fungsi ibadah, ruhnya itu nggak ada, Bapak Ibu. Coba aja kalau kita cuma sholat, nggak ngaji kayak gini, ruhnya nggak ada. Cuma kita rutinitasnya baca rakaat pertama nanti Al-Fatihah terus ini apa yang dibaca dia nggak pahami maknanya. Terus tahu keliru atau benarnya juga dia nggak tahu. Maka butuh dengan adanya majelis ilmu juga. Maka masjid jangan cuma jadi kebanggaan atau kesombongan. Yang penting masjid itu diisi untuk dimakmurkan. Juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas ini tentang tasydidul masajid, yaitu meninggikan masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma umirtu bi tasydidil masajid." Aku tidaklah diperintah untuk meninggikan dan menghias-hiasi masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau tadi disebut berbangga-bangga, kalau ini masjid cuma dihias-hiasi, masjid cuma diperbagus, masjid cuma ditinggikan, sama juga. Tidak diisi, tidak dimakmurkan, tidak diisi dengan jamaah. Dan inilah kenyataan masjid-masjid kita itu di Gunung Kidul. Orang berlomba-lomba untuk memperbagus masjid, meninggikan masjid, menghiasinya, memperbagus isinya, memperbagus catnya. Apalagi kalau mau datang di bulan Ramadan, insya Allah masjid dalam keadaan catnya baru semuanya, anyar semuanya. Tapi keberlangsungan diisi dengan ilmu, diisi dengan jamaah sangat-sangat kurang. Padahal yang lebih dipentingkan seperti itu. Maka tadi Nabi SAW katakan, aku tidaklah diperintahkan hanya urus-urus masjid untuk dihias-hias, tanpa diisi dengan jamaah. Terus masjid juga diperintahkan untuk dijaga kebersihan, yaitu disapu dan seterusnya. Ini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta qada yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Ditampakkan pahala umatku sampai ada kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid. Artinya masjidnya itu disapu, masjidnya itu dijaga kebersihannya. Di sini disebut uridun alayya ujur ummati, ditampakkan bagi umatku pahala. Pahala lantaran apa? Ada kotoran dalam masjid, kotorannya dihilangkan. Ini baru sekadar kotoran, Bapak Ibu-ibu. Padahal kotoran itu belum tentu najis, ya kan? Apalagi ada sesuatu yang najis yang masuk, ya. Kalau baru kotoran saja Nabi SAW itu katakan kalau dibersihkan itu dapat pahala. Apalagi yang lebih daripada sekadar kotoran tadi. Lalu bentuk juga memuliakan masjid adalah kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah ini poin penting juga dalam pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini muttafaqun alaih. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat apa yang dimaksud? Sholat apa yang dimaksud? Mana dalam hadis dalam tahiyatul masjid? Coba Nabi SAW katakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia laksanakan sholat 2 rakaat. Nabi nggak sebut tahiyatul masjid, itu jenengan yang ngomong. Nabi cuma bilang masuk masjid, kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Maka kata para ulama, seandainya masuk masjid, pas sholat wajibnya 2 rakaat, maka dia dianggap sudah menghormati masjid juga. Karena kan disuruh lakukan sholat 2 rakaat. Begitu juga ketika dia masuk, dia niatkan tahiyatul masjid tadi, sudah sama lakukan sholat 2 rakaat. Atau dia masuk masjid langsung rawatib qobliyah. Apa yang rawatib qobliyah pada kapan? Sholat qobliyah subuh, zuhur, asar nggak ada? Bisa. Maghrib bisa. Isya bisa. Namun ghairu muakkad. Yang qobliyah asar ghairu muakkad, tidak terlalu ditekankan. Qobliyah maghrib juga ghairu muakkad, tidak terlalu ditekankan. Qobliyah isya juga ghairu muakkad, tidak terlalu ditekankan. Dia masuk langsung kerjakan qobliyah. Berapa rakaat? 2. Maka ketika masuk masjid kerjakan qobliyah langsung, maka sudah dikatakan dia menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Kecuali untuk satu tempat yang tidak perlu tahiyatul masjid, malah diganti dengan ibadah yang lebih mulia, yaitu Masjidil Haram. Antara memilih tahiyatul masjid atau lakukan tawaf, lebih afdal tawaf. Jadi ketika masuk ke Masjidil Haram, milih tahiyatul masjid atau tawaf, maka lebih bagus memilih tawaf, karena itu lebih memuliakan Masjidil Haram dan jarang dilakukan oleh orang-orang yang baru beberapa kali ke Masjidil Haram. Saya balik tadi, tahiyatul masjid ternyata tidak cukup hanya sholat tahiyatul masjid tadi kan, bisa dengan masuk 2 rakaat sudah sholat wajib. Atau dia masuk, dia niatkan tahiyatul masjid sendiri. Atau dia masuk masjid, dia niatkan apa tadi? Rawatib. Atau pas waktu duha, dia niatkan sholat duha. Namun kalau amalannya itu sholatnya adalah yang tidak dinilai 2 rakaat seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukan sholat 2 rakaat, sehingga tidak disebut tahiyatul masjid. Sujud tilawah itu juga bukan sholat, itu bukan sholat 2 rakaat, sehingga kalau dia niatkan dengan sujud tilawah untuk menghormati masjid nggak bisa. Sujud syukur itu juga bukan sholat, sehingga diniatkan untuk tahiyatul masjid juga tidak bisa. Nah, tadi berapa rakaat? 2. Waktunya kapan? Ketika masuk masjid, meskipun waktunya adalah saat waktu terlarang untuk sholat. Seperti misalnya penjaringan masuk masjid, sudah sholat subuh sudah dilaksanakan. Saya masuk masjid Nur Hadi, kebetulan ada pengajian bar subuh. Boleh tahiyatul masjid dulu enggak? Boleh. Atau masuk masjid bar asar, boleh tahiyatul masjid dulu enggak? Boleh. Termasuk juga tetap diperkenankan sholat tahiyatul masjid ketika imam sudah naik mimbar. Imam naik mimbar,
saat khutbah Jumat. Tapi dengan catatan jangan terlalu lama-lama, karena jenengan sudah telat. Nih bapak-bapak, telat kan ini kan? Telat. Ketika masuk langsung tahiyatul masjid dengan cepat, baru kemudian dengarkan khutbah. Kalau lagi kumandang azan Jumat, mending memilih tahiyatul masjidnya saat azan Jumat daripada nunggu azan Jumatnya rampung. Jelas Pak? Jadi bukan nunggu azan Jumatnya rampung, mendingan kerjakan ketika azan Jumat lagi kumandang, akhirnya dengar khutbahnya jadi sempurna. Kamu kebiasaan ini bapak-bapak ini kalau sholat Jumat itu beberapa melakukan pelanggaran itu. Sudah datang telat tidak tahiyatul masjid, juga sudah datang telat nongkrongnya di luar masjid Nurul Hadi, nggak mau masuk di dalam. Ada yang nongkrong di luar, isap rokok, khotib lagi khutbah di dalam. Ini rata-rata seluruh Gunung Kidul ini saya bilang. Ini sama juga pegawai-pegawai Pemda juga sama juga ini. ONS pegawai-pegawai sudah nggak pernah dengar pengajian, cuma dengar pas Jumatan saja, datang nongkrong di luar, nggak masuk Pak. Kenapa saya bicara kayak gini? Saya pernah marahin pegawai-pegawai itu di Pangdamnya ada. Mau naik masuk ke mimbar, mau naik mimbar, masih nongkrong di luar. Gimana khotib gaya masih Pak lihat itu di luar? Mungkin kalau khotib yang lain enggak, kalau saya pokoknya ini wewenang saya kalau naik mimbar. Bapak-bapak yang di luar sana masuk semuanya. Malas-malasan di luar. Sudah dengar ceramah satu pekan satu kali, nongkrong di luar, ngobrol lagi, ngerokok lagi. Kan tak ada Jumat untuknya kan, kalau Nabi SAW mengatakan siapa yang ngobrol, ya, gak ada Jumat untuknya. Ini nggak ngerti ada kayak begini gitu loh. Saya bukan masalah isap rokoknya, masalah ngobrolnya itu. Nongkrong di luar lagi Pak. Oke, kalau mau mulai imam itu naik mimbar, saya sarankan yang pengurus masjidnya, Bu ingatkan yang di luar-luar dulu, suruh masuk dulu. Terutama daerah-daerah yang ada pegawai-pegawainya itu. Wis malas kan. Kalau enggak suruh masuk, sudah dalam masjid ngantuknya luar biasa, ngorok lagi. Bu, saya buka semuanya Bu, ini aib-aib bapak ini. Pada satu pekan cuma satu kali gitu aja Pak. Berapa menit pakai baju aja Pak? Kalau saya 15 menit aja. Itu ngantuknya luar biasa. Aku mau ganti jam aja, jangan tidur dulu. Oh ganti jam juga sama saja. Jadi kalau waktu telat tadi ya, masuk masjid, ya ke masjid dulu. Meskipun telat. Tapi kalau tadi pas lagi memandang azan gimana? Dahulukan mana? Dengan azan rampung atau sholat tahiyatul masjid langsung? Sholat tahiyatul masjid langsung. Dan para ulama itu katakan kalau masuk masjid langsung duduk, termasuk ketika dengar khutbah Jumat atau yang lainnya, maka hukumnya makruh. Nah, kecuali kalau sudah masuk masjid lantas kumandang iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tidak ada lagi tahiyatul masjid karena Nabi SAW mengatakan idza iqamatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika iqamah sudah berkumandang, tidak ada sholat kecuali sholat wajib, kecuali bagi yang ingin merampungkan sholatnya karena tinggal menyelesaikan tahiyat. Lanjut. Selama masih bisa lanjutkan Pak, Bu. Namun kalau baru mulai sudah iqamah, Allahu Akbar, dia baru mulai takbir itu baru mau cepat-cepat. Nah, ini nggak boleh. Namun kalau tinggal menyelesaikan saja, tinggal disempurnakan sholat tahiyatul masjid tadi.
Itu kaitannya dengan memuliakan atau menghormati masjid dan bagaimana kita makmurkannya. Sekarang kita lihat perkataan para ulama mengenai aturan sholat berjamaah. Para ulama memiliki beda pandangan apa hukum sholat berjamaah. Sebagian katakan, ini bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada 3 pendapat. Ada yang katakan sunnah muakkad, ada juga yang mengatakan fardu kifayah, ada lagi yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain. 3 hukum. Apa tadi? Sunnah muakkad berarti sunnah saja. Kemudian fardu kifayah berarti jamaah Nurul Hadi ini tidak semuanya mesti sholat berjamaah di masjid. Sudah ada yang tunaikan, sudah cukup. Itu namanya fardu kifayah. Namun sebagian ulama itu mengatakan hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti tiap individu diwajibkan sholat berjamaah. Yang jelas, saya jelaskan, saya nggak milih sunnah atau fardu kifayah atau fardu ain tadi. Namun para ulama Syafi'i itu katakan makruh hukumnya bagi laki-laki tidak pergi berjamaah. Sini katakan di dalam Fathul Mu'in, "Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna." Bagi laki-laki jika dia itu meninggalkan berjamaah hukumnya makruh. Namun bagi perempuan tidak makruh. Karena dalam penulis Fathul Mu'in dikatakan bagi wanita itu wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa ta'akkudahu lir-rijal. Perempuan itu tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, kalau perempuan tidak terlalu ditekankan. Paham Ibu? Berarti untuk ibu-ibu masih boleh di rumah, mau ke masjid silakan. Namun untuk laki-laki gimana? Afdolnya masjid berjamaah. Sini dikatakan wal jama'atu fi maktubatin li zakat bi masjid afdal. Salat berjamaah untuk laki-laki ke masjid itu lebih afdal. Makruh bagi laki-laki kalau tidak berjamaah apa? Makruh, nggak disukai. Rata-rata orang Indonesia ini kalau dengan hukum kayak gini nih, lebih seringnya itu nggak berjamaah. Jadi makruh semua itu. Padahal notabene ini pendapat mazhab Syafi'i harusnya sudah tahu ini makruh nih, saya nggak berjamaah. Namun ketika ketinggalan berjamaah santai aja dia. Atau minimal kalau ini memang jamaah di misalnya Masjid Nurul Hadi sudah rampung, dia ada teman untuk berjamaah, aman. Karena apa? Biasanya kalau bapak-bapak itu tidak berjamaah, pertama masalahnya adalah sholatnya kurang khusyuk, masalah yang kedua sholatnya tidak di awal waktu, nunda-nunda. Betul Pak? Coba kalau sholat sendirian juga. Ada 2 problem biasanya itu. Kalau tidak khusyuk, pasti apa? Nunda. Wah, gue masih bisa khusyuk jam 09.00 wis ora apa-apa. Wah, ini lagi bal-balan, ini lagi seru ini, Mas. Bisa 2 problem ini saja. Kalau dia berjamaah, dia punya pendukung. Oh, teman-teman ini pada konsen semuanya, fokus semuanya, dia berusaha khusyuk. Terus berjamaah rata-rata di awal waktu, maka dia berusaha untuk hadir sholat berjamaah di masjid awal waktu. Nah, dalam sholat berjamaah itu Bapak Ibu sekalian ada istilahnya itu idrok. Artinya kapan kita dikatakan mendapatkan pahala berjamaah atau kita disebut berjamaah. Disebut berjamaah itu kalau mendapatkan bagian dari sholatnya imam dalam sholat berjamaah minimal
sebelum imam ucapkan huruf mim pada ucapan salam pertama. Kita masih dapat itu. Sebelum huruf apa tadi? Mim. Assalamualaikum. Nah, baru imam mulai salam, kita sudah dapat, berarti sudah disebut berjamaah, walaupun belum dihitung satu rakaat. Paham nggak? Ini cuma dikatakan berjamaah saja. Tapi kalau disebut dapati satu rakaat, itu dapati ruku bersama imam sebelum imam bangkit dari ruku. Beda ya? Kalau dapati satu rakaat itu adalah dapati ruku bersama imam sebelum imam bangkit dari ruku. Ustaz, berarti gak baca Al-Fatihah? Al-Fatihahnya ditanggung imam. Namun ingat, kalau masuk sholat tetap takbiratul ihram. Takbir dulu, Allahu Akbar, takbir masuk. Baru kemudian takbir lagi Allahu Akbar untuk turun rukuknya. Ini kadang sebagian jemaah wis telat, masuk saja langsung. Tidak ada takbir, langsung cukup langsung rukuk. Gak bisa, Pak. Sholat itu pakai pembuka dulu. Wong ini masuk saja belum dibuka kok sholat. Sama seperti sholat itu ditutup dulu salam. Enggak bisa langsung tiba-tiba bubar gitu, nggak bisa. Jadi maksudnya apa tadi dulu? Takbiratul ihram. Baru tadi mau dapati ruku bersama imam, dia ruku dapati sebelum imam bangkit dari apa? Ruku. Maka dia dikatakan dapati satu rakaat. Namun kalau disebut dapati takbiratul ihram bersama imam, berarti dia bertakbir setelah imam bertakbir. Dia bertakbir setelah imam bertakbir. Sedangkan kalau dikatakan idrak dalam hal mendapati sholat Jumat bersama imam, berarti mendapati satu rakaat bersama imam untuk sholat Jumat. Dapat satu rakaat tadi apa? Dapat ruku. Berarti dia dapat ruku di rakaat kedua. Berarti dia sudah dikatakan dapat sholat Jumat. Cuma sholat Jumatnya 2 rakaat. Namun kalau dia masuk sholat Jumatnya imam sudah tahiyat akhir, dapat satu rakaat itu? Enggak, berarti tidak disebut mendapati sholat Jumat. Kalau tidak dapat sholat Jumat, gantinya apa? Gantinya apa, Pak? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Nah, di sini katakan dalam Fathul Mu'in, wa taharrumin bi huduri mushtighalin bihi akibat taharrumi imamihi. Kita itu takbiratul ihram dengan masuk setelah imam takbiratul ihram. Berarti imam takbir dulu selesai, baru makmum itu takbir. Imam Allahu Akbar. Nah, baru makmum ikut Allahu Akbar. Terus di sini dibahas dalam Fathul Mu'in, kalau jadi imam hendaklah memperingan bacaan, diperintahkan untuk takhfif. Kalau jadi imam ya. Kalau dia sholat sendirian terserah dia mau perpanjang. Namun kalau dia jadi imam, dia lihat kondisi jamaah. Karena ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang nggak bisa berdiri lama, ada orang-orang super sibuk. Ini kan sibuk semua tadi. Oh, sibuk semua. Aku orang tua Ustaz, aku ngantuk. Dia punya kehidupan banyak di situ, kegiatannya banyak.
Nah sekarang bahasan yang terakhir, bagaimana syarat mengikuti imam dalam sholat. Yang pertama, syarat untuk mengikuti imam adalah imamnya, ini makmumnya ya, makmum berniat mengikuti imam, atau dia niatan ingin sholat berjamaah. Niat itu kapan? Saat memulai sholat, niat hadir di situ, walaupun tidak ucapkan. Saya masuk sholat isya nih. Dalam bayangan saya melakukan sholat isya. Sholat isya. Jadi apa? Jadi makmum. Sudah masuk Allah. Walaupun jadinya tidak lafazkan. Yang penting ketika masuk sudah dalam gambaran kita, dalam pikiran saya melakukan sholat apa. Oh memang ada orang yang masalah Ustaz masuk sholat belum ada niat. Iya ada. Dia masuk sholat Allah Akbar, lagi sholat isya nih. Allah Akbar, masih mikir dia. Ini maghrib mau isya ya. Dia tak malam, tapi masih dalam batinnya. Maghrib mau isya ini. Asmalah saya. Berarti sejak takbir itu belum niat Pak namanya. Niat itu hati masuk, niat masuk, keinginannya masuk saat takbiratul ihram. Maka kalau jadi makmum, syarat dia itu mau bermakmum dengan imam, dia niatan saya mau jadi makmum dengan imam itu, atau saya mau niatan berjamaah. Kapan niatannya? Saat takbiratul ihram. Sedangkan imam, dia cukup berniat jadi imam saja, dan hukumnya itu sunnah dia berniat jadi imam tadi, kecuali untuk sholat Jumat. Sholat Jumat hukum imam berniat jadi imam itu wajib. Nah terus aturan lagi berikutnya yang kedua. Tadi sudah ketiga tadi niat, ya. Sekarang yang kedua. Wa ada mutaqaddumin ala imamin bi'aqibin, tidak boleh di depan imam, yaitu di depan tumit. Apa bahasa Jawa? Tukar. Coba lihat, tidak boleh di depan imam dari sisi tungkaknya tadi. Jadi saya imam sini. Pas tumit saya hilang kan? Lihat dong, belakang itu. Patokannya bukan jari kaki saya yang depan, karena jari kaki beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lihat dong. Bukan lutut saya juga. Patokannya bukan itu. Apalagi patokannya perut. Betul nggak? Ya. Coba lihat. Tumit. Berarti kalau di sini sebut imam itu tidak boleh didahului oleh makmum. Makmum itu di depan tumitnya imam. Jadi sini ya. Selesai di sini. Makmum berdirinya, dia agak maju dikit. Walaupun sedikit ini. Tumitnya sudah berada di depan saya. Batal sholat makmum. Namun kalau dia misalnya sejajar dengan saya gini, ya, tumitnya sama, tapi kakinya lebih panjang, kakinya di depan saya itu berarti nggak masalah. Kenapa? Yang penting lihat apa tadi? Tumitnya. Tumit makmum tidak boleh di depan imam. Nah, ini ada keterangannya gini. Jika makmum itu bermakmum dalam sholat berjamaah, makmumnya cuma satu, maka letak si makmum itu di kanan. Dan dia tidak boleh tumitnya di depan imam. Adapun jika jarinya itu di depan imam, maka tidak masalah. Ya, jarinya di depan imam tidak masalah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i katakan minimal hukumnya itu kalau sama
yaitu sejajar tumit imam dan makmum itu makruh. Jadi paling bagus makmum itu mundur agak sedikit. Ini agar tujuannya supaya makmum itu tidak di depan imam, boleh. Ini ya, sudah tumit sini ya. Makmumnya cuma begini aja di sini sudah sah. Kalau dia sejajar, ini dianggap makruh dalam mazhab Syafi'i. Udah dekat kayak gini sudah. Tumit kelihatan beda dengan imam. Kalau seandainya mau di belakang lagi boleh, tapi minimal jangan terlalu sama. Apalagi tadi kelihatan jari kakinya lebih panjang. Nah di sini gimana posisi makmum tadi yang satu? Bi an tata'akhkhara asabi'uhu an aqibi imamihi, yaitu jari-jarinya itu di belakang tumitnya imam. Itu lebih bagus berarti sak telapak. Sini tumit ya. Jarinya itu pas di belakang tumitnya, lebih bagus. Ya, tumitnya kan sini imam. Nah, makmum yang satu itu dari sini. Jarinya pas di belakang tumitnya, lebih bagus. Nah tadi makmumnya satu, terus datang lagi makmum satu yang lain. Dia berdiri samping kirinya imam, kan tadi sebelah kanan kan? Dia berdiri samping kirinya imam, maka sama juga dia agak mundur sedikit. Kemudian setelah dia berihram, dia mundur lagi, sehingga dua makmum ini akhirnya buat shaf di belakang imam. Biasanya kalau yang telat itu dia sudah berisyarat. Kan ada makmum satu ya, tepuk pundaknya, pertanda, mundur dong. Sholat bareng saya di belakang. Yang jarang sholat kan biasanya nggak paham itu, mesti tepuk-tepuk. Oh dia tahu. Nah iya, harus fokus lagi ini. Padahal maksudnya cuma apa? Cuma mas, kan udah saya tahu mas. Enggak, ditarik sama saya gini. Cuma suruh mundur bareng. Dia sudah tepuk. Orang paham juga ya. Ya sudah, kita berdiri di samping sini atau di samping kiri. Ya sudah. Jadi kanan kiri. Paling bagus nanti dua-duanya itu di belakang, buat shaf lagi. Nah jika ada dua laki-laki itu datang atau laki-lakinya itu lebih daripada dua itu datang, maka semuanya membentuk shaf itu di belakang imam. Terus yang perempuan gimana? Hah? Ibu-ibu? Sang perempuan gimana? Pokoknya di belakang. Ya, pokoknya itu di belakang. Dan kata para ulama juga disebutkan dalam hadis, shaf yang paling bagus itu shaf yang sebelah kanan. Wa afdalu kulli shaffin yaminu. Shaf yang paling bagus itu adalah shaf sebelah kanan. Tapi masalahnya nanti semuanya ambil kanan, yang kiri itu kosong terus gitu. Ya karena sudah tahu kanannya pun sebelah kiri toh. Jangan aku warna shaf kedua kanan dulu. Kalau sudah berusaha yang kiri, beresiko. Nanti kalau datang shaf yang kedua, buat juga dari tengah, bukan buat dari kanan, buat shaf dari tengah lah. Oh, saya sebelah kanan sana saja. Nggak bisa. Paling abdul buatnya dari tengah. Nah kemudian dalam hal mengikuti imam lagi. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan dimakruhkan makmum sholat sendirian di belakang shaf. Dimakruhkan makmum sholat sendirian di belakang shaf.
Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini dia telat ya. Ini saf di Ahmad Nurul Hadi ini sudah penuh sampai sana. Penuh. Terus dia datang di saf kedua ya, sendirian. Makruh kalau dia sendirian, Pak. Maka caranya dia masuk. Ini saya belum kuatkan pendapat, saya lagi cerita dulu ya. Dia takbir dulu, masuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus dia tarik orang di depannya. Sudah masuk sholat Pak ini? Tarik. Untuk mundur, ngapain? Nemanin dia. Jelas ini? Baik. Namun pendapat yang paling bagus, ini kalau sudah full sampai sana, memang nggak bisa muat lagi, ya sudah dia tetap berdiri sendirian di belakang shaf, tidak masalah karena punya uzur. Kenapa baiknya tidak tarik orang di depan? Kerugian pertama, gerak-gerakin orang yang di depan. Dia nggak punya salah loh itu Pak. Yang kedua, mundurin orang yang di depan yang mungkin kalau sholat zuhur dia sudah datang setengah jam sebelumnya, jenengan telat, tarik dia mundur. Namanya jenengan yang telat tuh. Maka lebih disarankan sudah sholat sendirian saya di belakang shaf karena punya uzur. Mudah-mudahan nanti ada orang yang telat juga dan ditemani. Gak usah tarik orang yang di depan. Paham ini Pak? Ya, itu lebih aman ya, lebih aman. Sehingga tidak banyak gerak-gerakin dan ganggu shaf di depan. Resiko telat, makanya jangan telat-telat. Masbuk, ganggu orang di depan. Kemudian dalam berjamaah lagi adalah makmum itu mengetahui perpindahan gerakan imam. Bisa jadi lihat imam langsung atau lihat sebagian shaf atau dengar suara. Apa tadi? Lihat langsung, lihat sebagian, atau lihat sebagian shaf, atau apa? Dengar suara. Berarti yang gak bisa kita ikuti itu kalau tiga ini gak ada. Kita tidak lihat langsung, kita tidak lihat sebagian shaf, atau kita tidak dengar suara. Contoh, ini Masjidul Hadi. Pak Mustaqim sana, Pak Mustaqim dari rumah. Pas bisa, ada sholat berjamaah di masjid. Wes tak niat ke imamnya itu di masjid, saya niat makmum dengan imam di masjid. Pertama, lihat imam atau tidak? Lihat imam enggak? Tidak. Lihat sebagian shaf? Tidak. Kecuali kalau misalnya masjid ini kebak full, keluar sampai mau Pak Ustaz gitu nih. Nyambung dong? Berarti dia masih bisa lihat sebagian shaf kan? Masih bisa. Kalau ini nggak bisa. Atau mendengar suara. Ini kalau suara yang normal itu kalau tanpa pakai pengeras suara. Coba kalau pengeras suara dimatikan juga. Sampai ke rumah? Enggak. Berarti pertanyaannya, boleh nggak imamnya di Masjidil Haram, makmumnya di Ledok Sari sini Pak? Boleh? Sesudah lagi sholat tarawih, sedangkan dari sini lihat langsung, lihat TV. Kalau TV-nya mati ya wes rampung sama rumah. Lihat sebagian sapi, cuma lihat sebagian saya cuma lihat TV dengan suara. Iya, kalau TV-nya mati suaranya selesai. Maka tidak bisa bermakmum dengan imam yang ada di TV. Kemudian syarat berikutnya lagi untuk sholat berjamaah mengikuti imam, berada pada satu tempat. Ini masjid ya. Gak bisa ada 5 rumah di belakang sana, niatan dari sana itu sudah beda tempat. Berarti yang tadi saya bahas yang langsung sholat dari TV,
Sudah beda tempat. Namun kalau satu masjid ini masjidnya full sampai di belakang sana, masuk tempat namanya Pak. Walaupun nanti ada di teras, nanti ada di belakang, teras kanan kiri, masuk tempat itu masih sah. Lalu yang terakhir, syarat berjamaah adalah harus sesuai dengan gerakan imam. Walaupun untuk perkara sunnah tetap ikuti imam. Contoh, imam baca ayat sajadah, lantas imam sujud tilawah, makmumnya nggak mau ngikuti imam. Mau apa ini? Salah, langsung dari atas kok turun langsung sujud tilawah. Makmum nggak mengikuti imam, berarti dia sudah menyelisih imam walaupun untuk perkara sunnah, tapi ini jelas-jelas kelihatan. Maka sholat makmum dianggap batal jika dia itu tahu kalau menyelisih dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini tetap ikuti imam. Termasuk Bapak Ibu, kalau imam dalam tasyahud awal itu melakukannya, makmum langsung berdiri rakaat ketiga. Dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu sunnah abad. Makmum berdiri langsung, Pak. Dia kata tasyahud awal, imam lagi tasyahud awal. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Dia sudah berdiri rakaat ketiga, imamnya masih rakaat kedua tasyahud awal. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum balik mengikuti tasyahud awal, nggak bisa menyelisih imam. Namun kalau kebalik, imamnya itu langsung berdiri tidak tasyahud awal, berarti dia tinggalkannya. Makmum tetap duduk tasyahud awal, tidak dibolehkan. Karena kalau imam itu tidak tasyahud awal, dia masih bisa tutup dengan sujud sahwi. Sehingga untuk posisi ini makmum mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Itu seputar yang kita bahas malam ini tentang sholat gerhana. Yang kedua tadi tentang menghormati masjid, memuliakan masjid dan memakmurkannya. Yang ketiga tentang seputar hukum sholat berjamaah. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tatkala proses imam batal itu prosesnya bagaimana? Terima kasih. Ini lagi berjamaah, terus imam batal di tengah-tengah sholat, terus mau ganti imam, imamnya keluar, yang di belakang imam maju aja. Makanya yang bertugas di belakang imam ini harus orang yang bisa menggantikan imam. Jangan kasih bocah caci yang di tengah gitu, Pak. Ini karena sebagian orang ini taruh anak kecil di belakangnya imam. Coba kalau batal coba, anak kecil yang maju dia nggak tahu apa-apa. Maka orang yang belakang imam itu yang siap nanti gantikan imam. Itu dia tinggal maju aja, imam suruh keluar. Dan imam boleh lewati soft. Imamnya memberitahu atau Gak usah, harusnya sudah tahu otomatis. Gak usah ngobrol. Kamu gantikan saya dulu biar jadi batal. Bisa ngomong gitu namanya. Langsung aja, harusnya sudah tahu kayak gini nih aktivitas yang sudah tahu. Atau dikasih syarat aja, maju gitu, kode aja. Gak usah ngobrol. Kode aja. Gitu. Ada lagi?
Ibu-ibu, baik, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang terjadi di masjid, karena masjid kita ini kan berada di pinggir jalan. Ada satu peristiwa ketika di dalam masjid ada jamaah. Nah kemudian ada lagi rombongan, dia tidak mau berjamaah yang ada itu, tetapi dia membuat jamaah sendiri di samping. Nah ini kalau secara hukum bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, kami selaku takmirnya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masjid mungkin yang jamaah mungkin itu belum komat, tapi sudah ada yang mendahului. yang tadi musafir langsung sholat sendiri situ ya, Kemana dulu langsung sampai. Nah padahal yang mungkin itu belum. Dan dua dari yang itu ya. Nah ini strategi saja ini untuk masjid seperti Nurul Hadi di Meksiko, masjid pinggir jalan ini. Mungkin nanti dibuat tulisan saja, jika belum iqomah jamaah yang lain tidak boleh mendirikan sholat sampai jamaah pokok di sini selesai. Kalau di sini selesai, nah baru tidak bebas berlakukan. Mungkin dia niat baiknya begini, dia nganggap yang di sini itu lagi sholat sama-sama, mungkin musafir juga menurut dia, sehingga perasaan dia, saya belum sholat zuhur misalnya, yang ini mungkin sholat asar, dia nggak tahu niatnya apa, sehingga ketika dia tahu niatnya, sudahlah saya sendiri aja daripada sama dengan ini nanti kita salah juga. Menurut sebagian musafir tuh kayak gitu. Padahal paling bagusnya itu dia ngikut saja ke imam tetap. Nah memang prinsip sebagian orang Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Kalau orang Saudi itu ini misalnya lagi sholat zuhur ya, selesai langsung dia sholat asar, dia musafir ya. Nanti ada jamaah masuk lagi, dia belum sholat zuhur, dia bermakmum di belakang imam sholat asar. Jadi sambung menyambung terus tuh. Jadi nggak pernah nanya imamnya itu sholat apa. Masuk, besok ikut. Dia belum sholat asar kan, dia kerjakan sholat asar lagi. Masuk baru lagi, belum sholat zuhur kan, ngikut dia lagi. Dan seperti itu terus. Namun ketika saya jamaah Indonesia, kalau pas umrah atau haji, sering kayak gitu. Dia mau sendiri, gak mau ngikut imamnya sudah ada. Padahal dia tinggal ikut saja. Seandainya imamnya itu 4 rakaat, ya awalnya dia ikut 4 rakaat dulu. Habis itu dia sholat asar 2 rakaat, nanti bareng rombongan. Emang agak sulit kompromi nih Pak. Kecuali aturan sekali saja dibuat. Kalau belum iqomah, mungkin sini ada lampu kode gitu. Selama lampu merah ini ada, harap ikut jamaah di masjid sini. Kalau sudah lampunya itu dimatikan, harap silakan buat jamaah sendiri, nggak masalah. Yang kasih kode 1 lampu gitu loh, biar mereka masuk tahu gitu. Kalau sudah kayak gitu kok tidak mau ikut lagi, memang dari semuanya orangnya kayak gitu terus. Sering banget kayak gitu kalau di masjid gitu ya. Jadi sini lagi sholat, musafir datang sholat lagi. Sampai di masjid saya juga di Wara itu kayak gitu juga Pak. Saya lagi sholat di atas, ini ada jamaah sholat duluan terus kabur lagi gitu. Gua ikut masjid saya saja, kenapa sih? Nggak mau. Nah, itu strategi Masjidul Hadi lagi. Cukup? Ada lagi? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Wes ngantuk tuh.
Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang sholat berjamaah 2 orang sama-sama wanita itu makmumnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Jejer Bu. Ya, jadi sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan. Pokoknya kalau dalam berjamaah 2 orang, imamnya kiri, makmumnya kanan. Ya. Walaupun nanti agak mundur sedikit saja nggak masalah. Ya makmumnya tadi. Jangan terlalu sejajar. Ada lagi? Terima kasih. Begini Ustaz, jadi pernah satu peristiwa gitu. Jadi masuk pada sebuah masjid, kemudian mengikuti yang sudah sholat di situ, kami datang gitu. Kemudian kami ikuti sholat gitu. 2 rakaat, kemudian selesai karena saya dulu gitu, kemudian saya berdiri lagi nambah 2 rakaat. Setelah selesai, kemudian ada iqamah. Oh, Ternyata tahiyatul masjid yang saya ikuti. jadi ada orang masuk masjid, tahiyatul masjid, jenengan ikut dia. Dikira belum sholat. Nah ini kayak gini kayaknya kasusnya juga banyak. Iya. Terus ya ditanyakan. Akhirnya Masih sah. Sholat ini kan sah. saya anggap saya sudah dulu. Kemudian Niatan ini kan pas mulai apa? Tuh dia wes berarti. disambut. Bisa Sah. Si makmum itu asalnya dia tidak mesti tahu niatannya imam. Paham nggak? Tadi kan imamnya tahiyatul masjid kan? Atau rawatib lah ya. Makmum datang niatan apa tadi? Langsung zuhur. Berarti makmum itu tidak tahu niatan imam karena niat ini masalah hati. Mulai nanyain dia gimana coba? Tahu gimana coba? Kalau nggak ini, nggak bisa kan? Maka cuma ikut aja. Imam pun dia nggak perlu berubah niat. Jenengan cuma ikut gerakan imam sudah dianggap berjamaah dengan dia. Paling dia ubah niatnya, dia agak sedikit suaranya dikeraskan gitu. Nah, itu dia lagi ubah niat itu namanya. Sudah sama? Ada lagi? Bapak? Satu lagi? Cukup ya? Ibu cukup? Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Semoga istiqomah dan Allah menerima semua amal soleh dan ibadah kita. Amin. Cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh ya?